Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, summa ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Insyaallah taala pada kesempatan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Sahih Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang telah lalu kita masih berada pada bab 7, ya, babun la'anallah man la'ana walidayhi. Kita masih berada pada bab Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membacakan hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ditanya oleh manusia pada saat itu, ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghususkan untuk kalian sesuatu yang tidak dikhususkan untuk semua orang, ya, maka beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghususkan untuk kita sesuatu yang tidak dikhususkan untuk orang lain, ya, kecuali kata beliau radhiyallahu taala anhu sesuatu yang terdapat dalam sarung pedangku. Lalu kemudian beliau radhiyallahu taala anhu mengeluarkan secari kertas, ya, seperti itu. Lalu kemudian beliau membacakan kertas tersebut yang berisikan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membacakan wasiat yang pertama, yaitu la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih tujuannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan kita yang telah lalu. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan, ya, wasiat yang dicatat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian ditaruh di sarung pedangnya. Yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala anallahu man saraka manaral ardi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencuri batas tanah, orang yang mencuri patok tanah. Ya, ini banyak kejadian di antara kita seperti itu dan dipandang remeh. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai terjadi pertumpahan darah. Bayangkan berapa pelanggaran, ya, yang dia tabrak di situ. Ya, misalnya ada orang yang sampai menumpahkan darah orang lain gara-gara dituntut misalnya
dituntut karena patok tanah yang dia pindahkan. Enggak usah mungkin berapa sentimeter. Akhirnya dia membunuh orang. Coba perhatikan di sini berapa pasal yang dia langgar, berapa dosa besar yang dia lakukan di sini. Ya, dosa besar yang pertama dia mengambil hak orang lain, merubah patok tanah, lalu kemudian dia membunuh orang lain. Ya, atau setelah itu misalnya dia bermusuhan dengan orang lain gara-gara dia memindahkan patok tanah. Berapa pelanggaran, berapa dosa besar yang dia lakukan. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sekarang ini ada orang yang sampai mengambil tanahnya orang bukan cuma 1-2 meter. Bukan cuma memindahkan patok tanah saja. Ada yang sampai hektaran. Ada yang sampai ratusan meter, ribuan meter. Bahkan ada sampai berhektar-hektar. Dia rebut tanahnya orang. Ini bayangkan betapa besar dosa yang yang akan dia dapatkan nanti di akhirat kelak. Bahkan orang-orang yang seperti ini, orang yang mencuri tanah sejengkal saja dari tanah kaum muslimin, dia ambil haknya orang lain, maka dia akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Ya, jadi ini nggak main-main. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat man saraka manaral ardi. Orang yang merubah patok tanah, memindahkan patok tanah. Yang seharusnya misalnya patok tanahnya di sini karena pengen tanahnya lebih lebar lagi, lebih luas lagi, atau karena misalnya mau menguasai jalan, akhirnya dia pindahkan patok tanahnya tersebut. Orang-orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia bertaubat, orang-orang seperti ini kalau dia mencuri dia mencuri patok tanah, dia memindahkan patok tanah, ukuran tanahnya atau dia tambah atau dia rebutlah tanahnya orang lain. Orang-orang seperti ini, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini, dia tidak boleh hanya sekedar bertaubat saja. Ya, akan tetapi syarat taubatnya itu bertambah 1. Karena ini menyangkut masalah hak adami, hak manusia. Maka dia harus mengembalikan tanah yang sudah dia curi tersebut. Patok tanah yang sudah dia pindahkan, dia harus pindahkan kembali sesuai dengan ukurannya. Dia harus mengembalikan haknya orang lain. Ya, ini caranya bertaubat. Makanya kita bertaubat. Kalau yang berkenaan dengan hak adami, itu agak berat. Ya, itu agak berat. Karena kenapa? Kita harus meminta kehalalannya kepada orang yang sudah kita zalimi. Ya, karena kezaliman itu kan 3, terbagi 3. Ada yang tahu nggak? Ya, yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang meninggal di atas dosa syirik akbarnya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang pertama. Ya, jadi az-zulmu la yaghfiruhullah. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kezaliman yang kedua. Ya, kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang yaghfiruhullah, yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Ya, contohnya apa? Dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mohon maaf misalnya ada seorang muslim wa na'udzubillah terjatuh ke dalam perzinahan. Ya, ini kalau dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, ada kezaliman la yatrukuhullah. Allah tidak akan biarkan. Allah tidak akan tinggalkan. Ya, apa itu? Yang berkenaan dengan kezaliman terhadap sesama manusia, harus diminta kehalalannya. Ya. Man kana indahu mazlamatun li akhihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai sangkutan kezaliman dengan saudaranya, falyastahilluhu al-yaum. Hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini. Ya, qabla ayyatiya yaum, sebelum datang satu hari, la dinara wala dirham, enggak ada dinar, enggak ada dirham, enggak ada dolar, enggak ada rupiah, ya, enggak ada materi. Yang ada hanya apa? Dosa dan amal. Ya, kalau kita menzalimi orang, nanti di akhirat kalau kita nggak minta kehalalannya pada hari ini, nanti di akhirat kita akan transfer pahala kita kepada dia. Ya, udah saya nggak punya pahala, ya udah dosanya dia ditransfer ke kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bangkrut. Makanya berat. Kalau yang berhubungan taubat, yang berhubungan dengan masalah hak adami, yang berhubungan dengan haknya sesama kita manusia, itu agak berat. Karena kenapa? Kita harus meminta kehalalannya terlebih dahulu. Ya, jadi agak berat. Berbeda kalau misalnya kezaliman yang kita lakukan antara kita menzalimi diri sendiri. Dosa yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Innallaha ghafurur rahim, kan seperti itu.
Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai para hambaku, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Andai nih, wahai hambaku, kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian kalian datang kepadaku dalam keadaan kalian tidak mensyirikatkan aku dengan sedikit pun itu, dengan sesuatu pun itu, ya, la ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan datangkan ampunan sepenuh langit, sepenuh bumi itu pula apa? Ampunan. Ya, ini menandakan dosa kita, kezaliman, menzalimi diri sendiri, yang mana itu adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan taubatan nasuha, sudah selesai diampuni oleh Allah. Akan tetapi kalau misalnya kayak gini nih, ya, kita ambil tanahnya orang, kita robah patok tanah misalnya, yang seharusnya bukan hak kita, kita ambil misalnya. Nah, kalau kita bertaubat dari dosa ini, dan kalau kita tidak bertaubat, kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat, kita harus mengembalikan hak yang sudah kita ambil tersebut, ya. Jadi kata Rasulullah sallam, la'anallah, Allah Subhanahu wa taala melaknat man saraka manaral ard, orang yang mencuri patok tanah, merubah patok tanah atau mengambil tanahnya orang lain, ya. Jadi ini berat. Baik, selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Ini poin pembahasan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, ya. Ada di antara kita yang memang berani gitu kan, seperti itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Melaknat langsung kedua orang tuanya. Apakah dia laknat bapaknya atau dia laknat ibunya, atau dia laknat kedua-duanya. Ada orang yang seperti itu langsung terlaknat bapak dan ibu, ada yang langsung seperti itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, anak yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang menjadi apa yang harus kita waspadai adalah melaknat, mencaci maki orang tua kita, bapak kita, ibu kita secara tidak langsung. Ini yang kita waspadai. Ya, mungkin kadang-kadang kita ini ya, melaknat langsung orang tua itu mungkin jarang ya. Itu kalau anak betul-betul kurang ajar baru gitu. Ya, akan tetapi banyak di antara kita yang terjatuh mencela orang tua kita, mencela ayah kita, ibu kita, melaknat ayah kita, melaknat ibu kita secara tidak langsung. Ya, bagaimana itu? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kabair." Termasuk dosa besar kata Rasulullah, syatmur rajulu walidayhi, seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Nah, kalau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal yashtimur rajulu walidayhi?" Ada enggak sih ya Rasulullah? Mungkin bahasa bebasnya seperti itu ya. Ada enggak sih ya Rasulullah anak yang tega melaknat, mencaci maki kedua orang tuanya? Enggak masuk di logika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Masa iya sih? Kalau kayak kita juga kan, kita kan alhamdulillah sudah ngaji, ya. Masa iya sih ada orang yang melaknat, ada orang mencaci maki orang tuanya? Masa iya sih gitu kan, seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya ada. Yasubbu abar rajul. Dia mencaci maki, dia mencela, dia melaknat, ya, ayah orang lain, ya, fa yasubbu abahu. Maka dia pun, orang tersebut yang dilaknat bapaknya, dicaci maki bapaknya, dia pun mencaci maki bapaknya. Ya, wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Ya, ibunya dia mencaci ibunya orang lain, lalu kemudian orang lain tersebut mencaci ibunya. Ini namanya melaknat, mencaci maki orang tua kita sendiri secara tidak langsung. Dan ini yang harus kita waspadai. Berapa banyak di antara kita yang bercanda, ibu kamu dilaknat gitu kan? Terus kata dia, emang ibu kamu gak dilaknat? Laknat juga ibu kamu. Ya, malah kalau ibu kamu tuh murakab gitu. Ya, kuadrat, laknat kuadrat ibu kamu. Itu kan seperti itu karena dia merasa ngebalas gitu kan, seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini namanya melaknat, mencaci maki orang tua kita secara tidak langsung. Dan kata Rasulullah, ini masuk daripada kabira minal kabair. Salah satu dosa besar. Ya, yaitu tadi, ya, syatmur rajul walidayhi, mencaci maki, melaknat kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, ini masuk ke dalam perkara dosa besar. Ya, dosa besar. Padahal kita tidak melaknat orang tua kita secara langsung. Dan mungkin di antara kita nggak ada niat. Kita nggak berniat mau melaknat, mencaci maki orang tua kita. Kita hanya mencaci maki ayah atau ibunya orang lain. Lalu kemudian orang lain tersebut yang kita caci ayah dan ibunya, dia pun mencaci maki ayah dan ibu kita. Ini salah satu dosa besar. Ya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Selanjutnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah wala anallahu man awa muhditsan. Allah Subhanahu wa taala melaknat man, siapapun, awa, yang melindungi, yang menolong, yang membantu. Itu pengertian daripada awa, ya. Awa itu membantu, menolong, memfasilitasi, dan yang semacamnya lah. Semakna dengan itu. Muhditsan. Nah, muhditsan di sini maknanya banyak. Di antaranya muhditsan di sini adalah pelaku kezaliman, orang yang zalim melampaui batas. Muhditsan di sini juga bisa bermakna orang yang melakukan perkara bid'ah. Ya. Jadi perhatikan, Rasulullah Subhanahu wa taala melaknat man awa muhditsan. Orang yang membantu, orang yang memfasilitasi, orang yang mendukung, ya. Orang yang bekerja sama ya terhadap orang-orang yang pelaku kezaliman atau pelaku kebidahan. Ini nggak boleh. Kita nggak boleh melindungi orang zalim, bekerja sama dengan orang zalim terhadap kezalimannya. Tidak boleh membantu, mendukung, memfasilitasi orang-orang yang melakukan kebidahan. Ini nggak boleh. Nah, orang-orang yang seperti ini bukan pelakunya loh ya. Mendukung, membantu, melindungi. Ya, bukan yang melakukan. Atau memfasilitasi misalnya. Maka kata Rasulullah SAW, orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang melindungi saja dilaknat, ya. Kalau yang melindungi saja dilaknat, yang membantu, yang menolong, yang memfasilitasi saja dilaknat, maka bagaimana lagi dengan pelaku kezaliman dan pelaku apa? Pelaku kebidahan. Maka hati-hati, ya. Ini perkara-perkara semacam ini, kezaliman, kebidahan, ya. Ini sangat diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara apa? Perkara-perkara baru dalam agama kita ini, perkara-perkara bid'ah. Ya, karena sesungguhnya fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap kebidahan itu adalah apa? Sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya yang pantas hanyalah di mana? Hanyalah di neraka jahanam, ya. Dan semua neraka itu jelek, buruk, enggak ada neraka yang baik, ya. Enggak ada yang namanya neraka hasanah, enggak ada. Yang ada semua neraka itu buruk, ya. Maka dikatakan bahwa seburuk-buruk tempat kembali itu neraka jahanam. Enggak ada dalam hadis atau dalam ayat yang mengatakan bahwa ada neraka jahanam hasanah atau neraka jahanam sayyi'ah, enggak ada. Semua buruk gitu. Ya, seperti itu. Baik, ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di sarung pedangnya, ya. Wasiat-wasiat yang sudah kita bacakan. Baik. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-8. Ya, babun yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Ya. Bab hendaklah seorang anak berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya malam yakun ma'siyah, selama itu bukan kemaksiatan, ya. Jadi di sini ada catatannya, ya. Berbakti ada catatannya, ada syaratnya. Syaratnya selama bukan apa? Kemaksiatan. Syaratnya selama bukan pelanggaran, ya. Nah, contohnya banyak. Afwan, dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Yang nuruti, hatta itu orang tua. Ya. Ya, kita tahu lah ya, orang tua itu diagungkan. Perkara orang tua ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi kita tidak boleh mengikuti, ya, menuruti kemauan orang tua kita ketika memerintahkan kepada kita kemaksiatan. Dalilnya diantaranya ada dalam surah Luqman, ya. Saya lupa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka, apabila keduanya berusaha mengajak engkau, menjerumuskan engkau, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, dalam rangka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kamu tidak ada ilmunya padanya, yang kamu tidak ketahui, fala tuti'huma, jangan kalian ikuti keduanya dalam permasalahan ini, dalam permasalahan maksiat ini. Akan tetapi perhatikan, setelah pernyataan Allah wala tuti'huma dalam perkara ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah, bermuamalah, berbaktilah kepada keduanya di dunia secara baik-baik, ya. Jadi dalam perkara maksiatnya haram, nggak boleh kita ikuti, karena kaidahnya jelas, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, termasuk kepada kedua orang tua kita, fi ma'siyatil khaliq, dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya lagi adalah,
innamat ta'atu fil ma'rufi, bahwasanya ketika tidak ma'ruf, adapun tentang masalah kemungkaran maka kita tidak boleh menuruti. Akan tetapi walaupun orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan maksiat apapun itu, maksiatnya kita tidak boleh ikuti, akan tetapi kita tetap harus bermuamalah dengan baik terhadap mereka. Kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ini ini batasannya. Ya, ini aturannya seperti itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata al-muallif di sini al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Jadi bab berbakti kepada kedua orang tua kita selama itu bukan maksiat. Kemudian qala al-muallif, berkata ya al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz. Ya, Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Abdul Malik bin Khattab, ya, bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basriyu. Ya, jadi telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ya bin Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basriyu. Ya, laqituhu birramlati faqala. Ya, beliau berkata, haddatsani Rashidun Abu Muhammad an Syahr bin Haushab an Ummi Ad-Darda an Abi Ad-Darda qala. Jadi hadis ini dari ya sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku sebanyak 9 wasiat, ya, 9 poin. Apa itu kata beliau? Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a. Jangan pernah mensyirikatkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Wa in kutti'at wa in kutti'ta au hurrikta. Walaupun resikonya, taruhannya adalah engkau lehermu dipenggal, au hurrikta, atau ya engkau dibakar. Ya, jadi Masya Allah, taruhannya akidah seorang muslim itu mahal. Ya, kadang-kadang taruhannya leher, ya, kadang-kadang taruhannya apa? Harus dibakar, dipenjara dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat nabi-nabi, ada nabi yang digergaji sampai terbelah dua, subhanallah. Ya, ada yang dilempari sama kaumnya. Bahkan kalau kita lihat Nabi Ibrahim sampai dibakar kan? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sampai dibakar. Ya, satu negeri berkumpul, ya, bersiasat, bermakar untuk menangkap Nabi Ibrahim. Lalu kemudian mereka bakar Nabi Ibrahim. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita juga pernah ceritakan pada pertemuan kemarin bagaimana seseorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Ya, dia tidak mau berkorban. Ya, dia tidak mau berkorban walaupun dengan apapun itu, hatta seekor lalat yang nilainya tidak ada seperti itu, dia nggak mau berkorban. Akhirnya taruhannya leher, dia dipenggal lehernya. Tapi kata Rasulullah, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga. Jadi taruhannya kata Rasulullah sampai kepada lehermu. Ya, taruhannya, engkau dibakar taruhannya, jangan pernah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dipenggal, sakitnya hanya sesaat. Ya. Kita dipenggal, sakitnya hanya sesaat. Kita dibakar, sakitnya hanya sesaat. Tapi kalau kita mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, azab tak berujung. Dan kita sudah tahu bahwa azab yang paling ringan di neraka jahanam adalah azab yang ketika seorang hamba dipakaikan alas kaki dari neraka jahanam, lalu kemudian mendidihlah, dia pakai alas kaki tersebut, mendidihlah sampai ke otaknya, kal mirjal kata Rasulullah, ya, seperti mendidihnya kuali. Padahal kata Rasulullah, dia merasa bahwa itu adalah azab yang paling berat. Tapi kata Rasulullah, padahal itu adalah azab yang paling ringan. Dan azab ini cuma dirasakan oleh satu orang. Ya, azab yang paling ringan ini di neraka jahanam ini hanya dirasakan oleh satu orang. Siapa itu? Abu Thalib, ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaatnya Rasulullah sallallahu kepada pamannya, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, laula ana, andai bukan karena aku, syafaat aku, tentu saja atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, lakana fid darkil asfali minan nar. Maka Abu Thalib itu berada di jurang, di dasar neraka jahanam. Ya.
Akan tetapi karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu, wasiat Rasulullah yang pertama kepada Abu Darda dan Ummu Darda radhiyallahu taala anhuma, la tusyrik billahi syai'a. Jangan pernah mensyirikatkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu, wa in qutti'ta aw hurrikta. Walaupun lehermu dipenggal, walaupun engkau dibakar. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tatrukanna salata al-maktubata muta'ammidan, ya. Jangan pernah meninggalkan salat wajib, ya, as-shalah al-maktubah, salat wajib, salat fardu. Jangan pernah meninggalkan salat wajib muta'ammidan secara sengaja, ya. Karena banyak di antara kita kaum muslimin itu dengan entengnya, dengan gampangnya, tanpa merasa berdosa meninggalkan sholat wajib, ya. Mungkin karena ada urusan bisnis dia tinggalkan sholatnya, ya. Mungkin karena urusan keluarga dia tinggalkan sholatnya. Dia lagi safar misalnya, dia tinggalkan sholatnya. Dia lagi sibuk, dia tinggalkan sholatnya. Ada banyak di antara kita kaum muslimin yang meremehkan sholatnya, meninggalkan sholatnya dengan gampang, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man tarakaha muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholatnya secara sengaja, ya, bariat minhu adzimma, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala terlepas atas dia, ya. Jadi enggak dijamin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Orang yang sholat itu berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi sholat subuh, ya, secara berjamaah di masjid, maka dia tahta, ya, zimmatillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat subuhnya berjamaah di masjid itu di bawah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau tidak salah saya juga pernah katakan di sini, jangan pernah coba-coba berurusan dengan orang yang sholat subuhnya di masjid, ya. Karena pada hakikatnya antum sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang tersebut berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati saudara kita kaum muslimin, sholatnya rajin di masjid, kita musuhi, ya. Si fulan sholat berjamaah di masjid, kita musuhi. Hati-hati, mereka itu di bawah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah asar, ya. Istirahat dulu sebentar, ya. Ya, kita dengarkan azan dulu, ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau enggak satu azan. Siapa yang mau azan? Fadal azin. Ya, fadal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على Baik, kita lanjutkan. Jadi meninggalkan sholat ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang remeh. Bahkan pada pertemuan yang telah lalu, jangankan meninggalkan sholat ya, melalaikan sholat saja, dalam artian kita sering mengundur-undur, mengulur-ulur, mengakhir-akhirkan waktu sholat, itu ancamannya banyak. Di antaranya fawailul lil musallin, kan kita pernah bahas neraka wail bagi orang-orang yang alladzina hum an sholatin sahun, ya, yang melalaikan sholatnya. Dan penafsiran para ulama ya dalam masalah ini bukan melalaikan, bukan meninggalkan, ya, akan tetapi mengakhir-akhirkan, ya, takhir mengulur-ulurkan waktu sholatnya, ya. Kemudian fasawfa yalqauna ghayya dalam surah Maryam, ya, dia akan dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam, ke dalam sebuah lembah namanya Gayyun. Yang mana Gayyun itu adalah sebuah lembah di neraka jahanam yang baunya sangat busuk sekali. Ini orang yang suka mengakhir-akhirkan, ya, menunda-nunda sholatnya, bukan meninggalkan. Maka bagaimana lagi dengan meninggalkan sholat? Ini adalah perkara yang berat, ya, bukan perkara yang enteng. Makanya ini selalu kita tekankan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, ya, tetangga kita dan lain sebagainya. Kita tekankan agar supaya kita ajarkan mereka, kita ingatkan mereka agar supaya jangan sampai mereka meninggalkan sholat, ya. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan." Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jiharan, maka sungguh dia telah kafir secara tegas, secara nyata, secara terang-terangan, ya. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa, ya, kafir di sini ketika dia meninggalkan sholat disertai dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, ya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Akan tetapi sebagian lagi ulama mengatakan pokoknya dia meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia kafir, kan seperti itu, ya. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, ya. Akan tetapi secara zahirnya hadis ini mengatakan siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan secara sengaja, ya, faqad kafara jiharan, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan, dia telah kafir secara tegas, ya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kami dengan mereka, ya, as-shalah, ya, salat. Ini batasannya. Ini mengidentifikasi itu salatnya, ya. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan perjanjian ini, ya, maka kata Rasulullah faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Ya, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki." Ya, antara seorang laki-laki dengan kekafirannya, dengan kesyirikannya, batasan
seorang laki-laki antara syirik, antara kufur gitu kan, tarkus sholat adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholatnya, ya dia tidak sholat, ya maka dia terjatuh kepada apa? Kekufuran. Dia terjatuh kepada kesyirikan. Tapi ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di saat beliau dalam kondisi sakaratul maut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipesankan adalah salat. Ya, yang dipesankan wasiat terakhir, ya bisa kita katakan seperti itu ya. Wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat, ya. Padahal ini beliau lagi dalam kondisi sakaratul maut, ya, lagi dalam kondisi melawan sakitnya sakaratul maut. Akan tetapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih sempat-sempatnya mengingatkan kita sebagai umatnya untuk menjaga sholat kita, ya. Imam Abu Daud meriwayatkan, juga Imam Ahmad, ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Adalah akhir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak meninggal dunia adalah as-shalah, as-shalah. Ya, hendaklah kalian menjaga sholat kalian. Hendaklah kalian menjaga sholat kalian. Jagalah sholat kalian. Jagalah sholat kalian. Ini adalah akhir perkataan Rasulullah SAW menjelang wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ittaqullaha fima malakat aimanukum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap budak-budak kalian. Jadi ini wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak meninggal dunia. Ini menandakan bahwa sholat itu, meninggalkan sholat itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang enteng. Menjaga sholat itu adalah perkara yang sangat agung. Ya, agar supaya kita tidak meninggalkan sholat itu, agar supaya kita tidak menyia-nyiakan sholat tersebut. Ya, demikian pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut, ya, beliau menjelang kematiannya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita tahu lah ya, beliau meninggal bukan karena sakit, ya sakit biasa, akan tetapi beliau dibunuh, ya. Dan dalam sejarah dikatakan, ada yang mengatakan, ulama sejarah ada yang mengatakan, ketika ditikam, itu tikamannya beliau itu yang parah ada 3 tikaman. Ada yang mengatakan 7 tikaman, ya. Dan yang paling parah itu diantaranya, mohon maaf, diantara pusar dan kemaluan beliau radhiyallahu taala anhu, ya. Sampai ketika beliau ditikam, itu mohon maaf ususnya terburai. Sampai ketika beliau diberikan minum susu, maka susunya itu terlihat keluar dari mohon maaf ya, usus yang terburai tersebut, ya. Kalau kayak sekarang kan ada jahit ya atau apalah, dulu nggak ada. Ya, jadi itu terlihat, ya. Dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi sakaratul maut menjelang kematiannya, dalam kondisi yang sangat parah itu, apa yang ditanyakan oleh Umar? Apa yang diingatkan oleh Umar? Sholat. Bukan apa-apa, bukan negara, ya, bukan siapa nanti yang begini apa, enggak. Yang pertama kali disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang diingatkan, yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah apa? Sholat, ya. Berbeda kalau kayak kita, mungkin dalam kondisi seperti itu tuh, aset yang di sana buat ini, ya. Jadi lupa sama anaknya, sholat ya nak ya, sholat, jangan tinggalkan sholat, jaga sholat kalian. Nggak ada yang seperti itu. Yang ada cerita aset, cerita ini dan lain sebagainya, ya. Taib. Kemudian diriwayatkan bahwa, ya, dari Ma'mar dari Az-Zuhri, ya, an Ubaidillah bin Abdillah, ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, ya, lamma tu'ina Umaru, ya, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam, ya, ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi alaihi la'natullah, ya, ihtamaltuhu ana wa nafarum minal ansar, ya, aku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, membopong beliau dengan beberapa orang dari kaum Ansar, hatta adkhalnahu manzilahu, sampai kami memasukkan beliau ke dalam rumahnya. Jadi dari masjid dibawa, dibopong ke dalam rumahnya. Ya, seperti itu. Karena luka tusukannya sangat parah pada saat itu. Sebagian ulama mengatakan di bagian dada, kemudian yang di antara yang paling parah itu antara pusar dan kemaluan beliau sampai terburai ususnya. Itu yang paling parah, ya. Taib. Falam yazal fi ghasyatin wahidah hatta asfara as-subhu. Maka beliau karena dalam posisi ketika beliau takbiratul ihram, ada yang mengatakan ketika lagi dalam kondisi ruku, beliau ditusukkan seperti itu, ya. Nah, begitu setelah ditusuk, ya, oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, beliau langsung pingsan. Ya, jadi beliau sampai matahari sudah menguning mau naik gitu, ya, mau syuruk, beliau belum sadar pada saat itu.
Kemudian faqala rajulun, ada salah seorang laki-laki pada saat itu yang berkata, ya, innakum ya lam tufazzi'uhu bi syai'in illa bis-shalah. Perhatikan, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau orang itu mengatakan, kalian tidak akan mungkin bisa mengagetkan beliau, mengagetkan Umar. Kalian tidak akan mungkin bisa membangunkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kecuali dengan perkara salat. Ya. Jadi kalau misalnya antum bilang ya Amirul Mukminin, negara genting, keluarga Anda genting, harta Anda habis, nggak bakal bangun, nggak bakal siuman, nggak bakal sadar dari pingsannya. Akan tetapi kata laki-laki ini, coba deh sebut sholat, ya, ingatkan dia tentang sholat, ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala berkata, fakulna, maka kami pun berkata, as-shalah ya Amirul Mukminin, as-shalah ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sholat gitu, ya. Qala fafataha ainai. Maka saat itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala langsung membuka kedua matanya, ya. Kalau kayak kita, subhanallah ya, bangun sholat subuh, aduh beratnya minta ampun. Iya, sampai diguyur air aja kadang-kadang kita nggak bisa bangun gitu, ya. Tsumma qala. Kemudian apa yang beliau katakan? Beliau nggak mengatakan bagaimana luka saya, kenapa saya enggak. Beliau mengatakan asallan nas. Apakah manusia sudah sholat? Lihat nih pemimpin nih, ya. Kalau kita punya pemimpin seperti ini, setiap kesempatan itu rakyat udah pada sholat belum? Subhanallah, tunggu kemakmuran, ya, tunggu kemakmuran. Seperti di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ini orang lagi dalam kondisi sakaratul maut. Ya, beliau mengatakan asollan nas, apakah manusia sudah sholat? Ya, maka kulna, kata beliau, kata orang-orang yang hadir pada saat itu, na'am, iya wahai Amirul Mukminin. Qala, maka beliau pun mengatakan, ya, ama innahu la hadza fil Islam liman taraka shalah. Ketahuilah, enggak ada bagiannya. Ini orang sakaratul maut ini. Beliau mengatakan, ketahuilah, enggak ada bagiannya dalam Islam orang yang meninggalkan sholat. Enggak usah cerita Islam deh, ya. Cerita Islam, negeri Islam, khilafah, kalau sholat aja masih tinggal, enggak usah deh. Mending tidur aja, enggak usah ngomong Islam. Karena enggak ada bagiannya orang-orang seperti ini dalam Islam. Ya, itu wasiatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fasalla. Kemudian beliau pun salat wajarhuhu yas'abu daman. Sementara beliau terus mengeluarkan, luka beliau itu terus mengucurkan darah, ya. Jadi subhanallah. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya, ya, kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wala tashrabannal khamra, dan jangan sekali-sekali engkau meminum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarri. Miftahu kulli syarrin. Karena sesungguhnya khamar itu, minuman keras itu adalah kunci segala keburukan. Perhatikan ya. Rasulullah katakan, ya, minuman keras itu, khamar itu miftahu kulli syarrin. Ya. Kuncinya, jalan masuknya segala keburukan. Ya. Orang bisa membunuh gara-gara apa? Gara-gara minuman keras. Orang bisa memperkosa gara-gara apa? Gara-gara minuman keras. Orang bisa mencuri gara-gara apa? Gara-gara minuman keras. Orang bisa menganiaya anak dan istrinya gara-gara apa? Gara-gara minuman keras. Jadi, minuman keras ini, khamar ini adalah kunci segala keburukan. Maka ketahuilah ikhwas sekalian, ketika di satu tempat, di satu negeri itu beredar bebas minuman keras, ketahuilah bahwa di tempat tersebut sudah ada kunci segala keburukan. Perhatikan. Maka ketika minuman keras bebas di satu negeri, di satu tempat, maka perhatikan, pasti banyak kejahatan di situ. Ya, pasti banyak kejahatan di situ. Karena apa? Ini adalah kunci, kunci segala keburukan. Ya, Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan, ya, juga Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban rahimahumullah taala jami'ah, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ini simak cerita ini menarik sekali, ya, buat pelajaran bagi kita, buat ibrah bagi kita. Ya. Beliau mengatakan, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, ijtanibu ummal khaba'is. Ya, bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ummal khaba'is, jauhilah oleh kalian ummal khaba'is, induk keburukan. Ya, induk keburukan. Ya, ibunya, rajanya, ratunya keburukan. Ya, fa innahu kana rajulun. Apa itu ummul khaba'is? Ummul khaba'is itu adalah khamar. Ya, kata beliau menceritakan, fa innahu kana rajulun mimman kana qablakum yata'abbadu wa ya'tazilun nas. Karena sesungguhnya ada cerita orang-orang sebelum kalian, mungkin dari Bani Israel, ya, dia seorang laki-laki ini adalah seorang ahli ibadah, ya, seorang ahli ibadah. Jadi kerjanya ibadah dan ibadah. Sampai
si laki-laki ini mengasingkan diri dari orang banyak. Karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau diganggu dalam ibadahnya. Akhirnya dia menjauh dari manusia. Ya, beri'tizal. Ya, dia tidak mau bergaul dengan manusia gara-gara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'alakathum ra'atun fa'arsalat ilaihi khadiman. Maka di tempat tersebut ada seorang wanita cantik yang tertarik kepada hamba yang ahli ibadah ini. Ya, jadi dia pengen gitu. Ya, dia jomblo, ini ahli ibadah ini jomblo. Ya, jadi karena dia nggak mau diganggu, ya dia menjomblo gitu kan, seperti itu. Ya, nah si wanita cantik ini tertarik, dia dengar cerita mungkin ada ahli ibadah ganteng apalah dan segala macamnya. Akhirnya dia pun tertarik, wanita ini tertarik kepada si laki-laki ini. Ya, fa'arsalat ilaihi khadiman. Maka dia pun mengutus ya seseorang pembantunya untuk datang kepada ahli ibadah tersebut. Ya. Kemudian dia bikin dia modus ya. Dia modus ya, jadi akhwat modus. Ikhwan modus kan banyak, akhwat modus juga banyak. Ya. Kata si perempuan ini, inna nadauka. Jadi utusannya ini bilang kepada dia, inna nadauka li syahada. Ya, tolong dong antum diundang dalam rangka untuk memberikan sebuah kesaksian. Ya, namanya orang soleh gitu kan, diminta kesaksiannya ya dia datang lah kan, seperti itu. Ya, dia mau dimintai kesaksian. Maka dia pun datang. Ya, jadi hati-hati dengan tipuan wanita ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaidakunna azim. Ya, ini wanita. Ya, ini makarnya wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita azim. Disifatkan azim, sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau Allah berkata tentang tipu daya syaitan, Allah katakan, ya inna kaidas syaitani kana da'ifa. Tipu daya syaitan itu apa? Lemah. Sementara kalau Allah menyebutkan tipu daya perempuan, inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu apa? Besar. Hati-hati. Ya, ana beriman, udah tenang aja, ana hadapi. Habis antum. Hati-hati. Jangan menantang fitnah ya. Saya menasihatkan diri saya loh ya. Terserah kalau antum. Saya menasihatkan diri saya. Hati-hati dengan fitnah. Fitnah wanita maksudnya. Hati-hati ya. Waspadalah. Makanya belum menikah segera menikah. Taib. Kemudian fadakhala fatafaqat kullama yadkhulu baban aglakat hudunahu. Maka datanglah si laki-laki ini, ahli ibadah ini, dia masuk. Begitu dia masuk rumah, ditutup semua pintunya sama si perempuan ini. Hatta idza afda ila imra'atin wadi'atin ya jalisatin. Sehingga tatkala dia masuk, ya si laki-laki ini melihat ada seorang wanita yang cantik, ya mohon maaf ya, yang seksi lah ya, memang sengaja dia sudah setting dirinya supaya si laki-laki ini tertarik kepada dia, ya. Taib. Kemudian ya wa indaha gulamun ya wa batiyatun fiha khamr. Kemudian ada wanita cantik ini, kemudian di dekatnya ada anak kecil, kemudian ada minuman keras, ya ada minuman keras di sampingnya. Kemudian si wanita ini berkata, perhatikan nih tipu daya wanita nih. Ya, luar biasa. Orang datang lugu, ya. Seorang pemuda yang lugu ditipu oleh seorang wanita, ya. Si wanita ini bermakar kepada dia. Taib ya, namanya orang lugu, datang aja, nggak ngerti mau ditipu, mau dimakarin atau apalah, mau dimodusin, dia nggak ngerti. Orang lugu dan dia dia serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib faqalat, "Inna lam nad'uka li syahadatin." Kemudian dia bilang begini, sebenarnya nih kita nggak ngundang kamu ke sini untuk memberikan kesaksian, tapi kita mengundang ya kamu ke sini likat lihadzal gulam. Yang pertama kita kasih 3 pilihan. Yang pertama ya untuk membunuh anak kecil ini. Yang pertama, jadi pilihannya cuma 3 sekarang. Kamu sudah di dalam rumah, pintu semua sudah dikunci, pilihan kamu ada 3 ya. Yang pertama likat lihadzal gulam, engkau bunuh anak kecil ini. Yang kedua, takau alayya, kamu gauli saya, ya. Kalau kita nggak nunggu lagi kali ya, udah yang kedua aja. Subhanallah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang kedua, au takau alayya, kamu menggauli saya. Yang ketiga, au tasyrabu ka'san minal khamar, kamu minum satu kalau kita satu sloki ya, 1 cangkir aja khamar, ya. Kalau enggak, kata si wanita ini, fa in abaita sihtu bika wa fahattuka. Ya, wa fadahtuka.
Kata si wanita ini, kalau kamu nggak mau menolak, maksudnya kamu mau keluar, nggak mau menerima salah satu di antara 3 tawaran ini, maka saya mau teriak sekarang. Kita teriak bahwa kamu datang mau perkosa saya. Coba, antum gimana posisinya kalau sudah seperti itu? Ya, wah kita sih nggak mau ya, tapi ya ini darurat ini ya, sudahlah gitu. Ya, coba perhatikan ini. Ini masya Allah pemuda ini, perhatikan. Falamma ra'a annahu la budda lahu min dzalik. Dia lihat ini harus, ini nggak bisa enggak gitu loh. Dia harus milih. Ya, maka di pikiran dia milih yang paling ringan. Ya, dia bilang, udah kalau gitu askini ka'sa minal khamr. Udah, 1 sloki khamr enggak apa-apa deh. Coba, kalau kita enggak, mungkin kita milih yang kedua. Ya. Dia bilang enggak. Udah, sekarang saya pilih, udah ini tuangin ini, tuangin khamr aja. Saya minum khamr aja. Itu handphone Anda bukan? Bukan ya? Taib, udah ya, kita lanjutkan. Taib, kemudian dia milih meminum khamar. Ya, padahal dia nggak tahu, dia di pikirannya dia ini yang paling ringan. Ya, tapi dia nggak tahu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ijtanibu ummal khaba'is, jauhi induk keburukan. Benar nggak? Sebelumnya kan Utsman mengatakan ijtanibu ummal khaba'is, jauhi ratunya, induknya keburukan, yaitu khamar. Ya, taib. Faqala, maka dia pun minum khamar tersebut. Ternyata setelah dia minum khamar tersebut, ya, dia minta tambah lagi gitu loh. Jadi keenakan dia. Ya tuh, ternyata enak khamar ini, dia minta lagi. Mungkin dalam kondisi dia sudah mabuk gitu kan, seperti itu. Falam tazal hatta waqa alaihi wa qatlan nafsa. Perhatikan, wa na'udzubillahi min dzalik. Sampai ketika dia sudah mabuk, ya, maka dia pun menggauli wanita ini, lalu kemudian dia pun membunuh anak kecil ini. Subhanallah. Ya, jadi perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita bahwa miftahu kulli syarrin, bahwa minuman keras ini, khamr ini adalah kuncinya segala macam bentuk keburukan. Dan kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebelum menceritakan kisah ini, ya, beliau mengatakan khamr ijtanibu ummal khaba'ith, jauhilah oleh kalian induk atau ratunya keburukan, yaitu apa? Yaitu khamar. Dan ini nasihatnya Rasulullah, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan. Mohon maaf ya karena habis sholat saya masih harus ke dan mogot ya. Jadi takutnya nggak keburu. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru ya, yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu, sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Taib, ini ada pertanyaannya. Di antaranya ada pertanyaan yang lalu, kemudian ada yang sekarang nih, kita jawab dulu. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik ya wa ahlik ya Ustaz. Wa fiik barakallahu ahlik. Jika seorang anak berlaku tidak baik atau durhaka kepada ibunya, namun karena sayangnya ibu ke anak itu, dia selalu mengalah kepada anaknya, apakah anak akan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia dan di akhirat? Jawabannya iya. Ya, jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun ibunya sabar, justru dia makin berdosa. Mentang-mentang ibunya sabar makin injek-injek. Ya, selama dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan azab di dunia dan dia akan mendapatkan azab nanti kelak di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau dia bertaubat, ya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian dia minta maaf kepada ibunya, maka insyaallah taala Allah akan mengampuni dosanya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti dia tidak mempunyai dosa. Nah, kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk mengadab dia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Al-Furqan, "Illa man taba", kecuali orang yang taubat, wa amana, dia bertaubat, kemudian wa amana, dia beriman, wa amila amalan solehah, lalu kemudian dia mengerjakan amalan-amalan soleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan gantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala
dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia tidak bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan azab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Jika anak yang belum usia balik dan dia bersikap tidak baik kepada orang tua, contoh berbohong, membuat marah orang tua, dan sikap-sikap lain yang membuat orang tua sakit hati, bahkan menangis, apakah sudah terbebani dosanya? Ya, dan sudah dikatakan bahwa dia durhaka kepada orang tua. Wallahu taala alam bisawab. Ya, selama dia belum balik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tidak salah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, rufi'al qalamu an salasa. Ya, pena itu diangkat dari 3. Ya, 3 orang. Yang pertama kata Rasulullah SAW, an-naim hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi dia pena diangkat. Dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, ya, anis sabi, dari seorang anak kecil hatta yahtalima, sampai dia mimpi basah maksudnya, sampai dia balik, ya. Kemudian yang ketiga, wa anil majnuni, orang gila hatta yaqila, orang gila sampai dia waras. Jadi ketiga golongan ini tidak terbebani. Kalau dia melakukan dosa, ya, maka dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbohong, dia menyakiti orang tuanya dalam kondisi dia belum balik, kita katakan melakukan bentuk kedurhakaan, iya, dia melakukan bentuk kedurhakaan. Ya, akan tetapi dia belum dibebani dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh lain misalnya seperti orang yang anak kecil yang belum balik gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian dia mencuri. Kita katakan dia melakukan pencurian, iya. Akan tetapi ya belum dibebani dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, kita sebagai orang tua jangan pernah bosan menasehati, ya, sabar menasehati anak kita, mendoakan kebaikan anak kita, ya, mendoakan agar supaya anak kita tersebut diberikan hidayah, ya, dijadikan soleh gitu kan, seperti itu. Dan hati-hati jangan sampai terucap doa-doa yang tidak baik, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasu da'awat, ya, salasu da'awat mustajabah la syakka fihinna. Kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, orang yang sedang bepergian. Yang kedua, wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Dan yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, doa keburukan. Perhatikan, dakwah ala, bukan dakwali gitu, ya. Tapi dakwah ala, doa keburukan atas seorang orang tua kepada anaknya. Ya, jadi perhatikan, doa keburukan seorang ibu, seorang ayah, hati-hati, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai kita berucap terkutuk kamu, laknat kamu, nggak lihat kebaikan kamu, hati-hati. Ya, itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat-saat misalnya momen-momen doa diijabah atau di tempat-tempat mustajabnya doa. Ya, hati-hati. Maka kalau kita melihat, saya teringat dengan guru kita ya, Ustaz Ustaz Iqbal Gunawan hafizahullah taala, ya, doktor ya, Iqbal Gunawan hafizahullah taala. Anak melihat sendiri, anak-anaknya waktu itu masih kecil-kecil gitu. Kalau anak-anaknya lagi bikin mungkin manjat sana sini, beliau mengatakan apa? Wahai anakku, hadakallah gitu. Subhanallah, indah sekali kan? Kalau di antara kita kapan kita ngomong begitu sama anak-anak kita? Ya, hadakallah, hadakillah kalau perempuan gitu. Ada yang pernah ngomong begitu, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau gitu. Saya dengar sendiri beliau tuh bilang seperti itu ke anak-anaknya, ya. Kalau kayak kita nakal ya misalnya, apalah situ, hadakallah atau hadakillah, beliau ngomong seperti itu, masya Allah. Ya, jadi memohonkan petunjuk kepada anak kita. Jadi kalau misalnya nih, ya, anak kita lagi nyakitin kita, bohong sama kita atau ngambil duit kita atau apalah, kita katakan kepada dia, hadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk engkau wahai anakku. Hadakillah kalau perempuan misalnya, kita doakan seperti itu. Ya, antum tahu As-Sudais, ya, hafizahullah taala, ya, bosnya imamnya, sayyidnya imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ya, antum tahu, mungkin antum pernah dengarkan kisah beliau waktu beliau kecil. Beliau itu dulunya, As-Sudais kecil hafizahullah taala, itu dulunya bandel. Ya, ibunya lagi bikin acara apa, datang dia diacak-acak semua. Ya, kalau kayak kita, ini kurang ajar nih anak bandel, akhirnya anak kita bandel beneran. Ya, ini anak durhaka, akhirnya anak kita durhaka beneran. Apa kata ibunya? Wah, ya Allah, ya anakku, hai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kau imam besar nanti.
Ya, dan pada hari ini doa sang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya imam besar saja, imamnya para imam di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Ya, ini doa dari seorang ibu. Jadi hati-hati. Ya, jadi jangan sampai terucap sekesal-kesalnya, kita hati-hati. Jangan sampai kita mengucapkan doa-doa yang mana itu adalah kecelakaan atau keburukan atas anak kita, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 doa kata Rasulullah yang tidak diragukan lagi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi dakwatul musafir, yang kedua dakwatul mazlum, yang ketiga dakwatul walid ala waladihi. Doa seorang ayah kepada, doa keburukan seorang ayah kepada anaknya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi sabar aja, terus didoakan, diajarkan, ya. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, dia durhaka. Ini anak kita, kita yang ngasih dia uang, kita yang menghidupi dia. Ya, kita yang istilahnya mati-matian mencarikan dia nafkah. Masa kita mau kalah sama anak kita? Diatur, dikasih pengarahan, diajarkan, ya. Kalau bisa diberikan hukuman. Kalau misalnya tidak mempan, dikasih tahu, berikan hukuman kepada dia. Karena kenapa? Kalau misalnya kita biarkan, ya, dan ini berlanjut sampai dewasanya, maka dikhawatirkan kita juga akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf keluar dari tema, Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz untuk kami yang akan menjadi kepala keluarga, ya, yang akan menjadi suami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nasihat yang paling indah, ya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah wahai para jomblo, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya. Antum tahu enggak? Ya. Antum tahu, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu adanya di surah apa? Hah? Di surah apa coba hubungannya? Jalan keluar, dimudahkan urusannya, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kok ada di surah At-Talaq? Ya, karena ketika seseorang lagi bermasalah dengan keluarganya, suami ke istrinya, istri ke suaminya, itu adalah permasalahan besar. Dan perhatikan, Allah selipkan kata-kata takwa di ayat ini. Ya, ini menandakan bahwa semua solusi itu adalah apa? Takwa. Ya. Masalah antum mau menikah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang paling bagus kepada saya dan kepada antum semua. Ya, ini nasihat yang paling bagus. Ya, nasihat nabi-nabi kepada umatnya, nasihat Allah kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, bahkan nasihat Allah Subhanahu wa taala wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada nabinya. Ya ayuhan nabi, ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ana dan antum berbekal takwa, maka tenang dunia ini. Ya, tenang hidup ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, siapapun itu, ya, yang jomblo, yang punya istri, yang punya suami, ya, waman siapapun, waman yattaqillah, siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya solusi, jalan keluar. Ya, wa yaj'al lahu min amri yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya jadi mudah. Ya, jadi perkawinan dimudahkan. Ya, ketika sudah merajut bahtera rumah tangga juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat saya bukan kepada antum saja, kepada saya pribadi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat saya. Ya Allah taala alam bisawab. Ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.